Apakah mungkin seseorang sudah sangat religius, bahkan mengerti banyak hal tentang Tuhan, namun belum sungguh lahir baru? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Senin 13 April 2026. Peringatan Santo Martinus pertama. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab Mazmur bab 2 ayat 7 dinyatakan sebagai berikut. Engkaulah anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dalam bahasa Ibrani, diperanakkan diungkapkan dengan kata yalad yang berarti melahirkan, menghadirkan kehidupan baru. Selanjutnya dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 3, Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam bahasa Yunani, dilahirkan kembali diungkapkan dengan kata genethen anoten yang mempunyai arti dilahirkan dari atas, lahir baru oleh karya Allah. Dari paparan tersebut, hari ini kata Ibrani yalad dan kata Yunani genethen anoten saling berdialog satu dengan yang lain, bahwa kelahiran dari Allah bukan sekedar peristiwa biologis, tetapi dalam konteks ini transformasi hidup dari manusia lama menjadi manusia baru dalam roh. Letak tradisi suci. Mazmur tentang diperanakkan yang dalam bahasa Ibrani-nya yalad mencapai pemenuhannya dalam karya Allah yang melahirkan manusia baru melalui Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31 menggemakan hal ini, bahwa para murid yang dahulu takut kini dipenuhi keberanian setelah berdoa. Tanda nyata kelahiran baru dalam roh. Percakapan Yesus dengan Nikodemus menunjukkan bahwa religiusitas saja tidak cukup. Tradisi suci gereja selalu menegaskan bahwa iman harus menjadi hidup baru, bukan hanya pengetahuan, seperti disaksikan oleh Martinus pertama. Iman yang sejati bukan hanya diyakini, tetapi dihidupi, bahkan sampai pengorbanan. Dalam tradisi para bapa gereja, dirumuskan
sebagai berikut. Fugit mundum in venit Deum, meninggalkan dunia, menemukan Allah. Seringkali kelahiran baru dimulai ketika kita berani meninggalkan cara hidup lama kita. Sharing singkat dalam proses pelayanan sebagai pendidik dan pelaku pelayanan digital, saya banyak belajar bahwa mengetahui banyak tentang Tuhan tidak otomatis berarti hidup dalam Tuhan. Kelahiran baru sering kali dimulai dari kejujuran bahwa kita perlu diubah, bukan hanya ditambah pengetahuan. Refleksi, di manakah Yalad yang berarti kelahiran dari Allah dan Kinethen Anoten lahir baru dari atas hadir dalam hidup saya hari ini? Apakah saya hanya mengenal Tuhan atau sungguh mengalami pembaharuan hidup? Panduan praktis. Hari ini ambillah waktu untuk doa pribadi yang jujur. Memohon kepada Tuhan supaya memperbarui satu bagian hidup kalian yang masih lama. Di sanalah kelahiran baru dimulai. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat. Tuhan memberkati Anda semua.